kalau bisa memang punya perempuan, insya Allah perempuan gitu. Sempat kepikiran juga kalau misalkan memang perlu program, mungkin nanti kita coba untuk program gitu. Tapi alhamdulillah ternyata tanpa diprogram semuanya, dan ternyata insya Allah dapat perempuan, ya kita sangat bersyukur gitu. Jadi Idul Fitri kali ini kita memang nggak kemana-mana. Jadi sekarang konsepnya kita rubah. Ica tetap di rumah, keluarga yang datang ke rumah. Ini juga hasil konsultasi sama dokternya Ica. Dokter bilang kalau Ica ini karena di bulan ke-9 kehamilan ini aktivitasnya nggak boleh terlalu sibuk gitu. Jadi dibikin sesantai mungkin, ya kan? Nah, termasuk kemarin hari Lebaran pertama kita ke dokter juga kemarin, cek segala macam. Nah, jadi tetap dokter bilang jangan capek-capek ya Bu, Pak gitu ya, supaya nanti kehamilannya tetap baik. Jadi Lebaran kali ini kita di rumah saja. Di rumah aja. Jadi nggak kemana-mana. Berarti memang hari ini keluarga kumpul di sini atau? Keluarga kumpul di sini. Dari kemarin sih datang ke sini, hari ini datang ke sini. Pokoknya intinya Ica standby di rumah aja gitu. Termasuk teman-teman wartawan juga datang ke rumah ya. Jadi kalau saya standby nemenin Ica aja di rumah gitu. Oke, tapi memang biasanya setiap tahun tradisinya keliling atau mudik atau gimana? Iya, kita pernah mudik ke Malang, kita pernah ke mana, ke rumah keluarga yang lain. Biasanya sih kita jarang di rumah. Jarang. Ya, biasanya Cuman kita pagi keliling-keliling. aja biasa di rumah, tapi habis jam 10 ke atas tuh Udah udah keliling tuh. keliling sampai hari ketiga. Betul. Cuma yang tahun ini agak-agak berbeda nih ya. Jadi kita harus bersabar-sabar lah Icanya supaya di rumah gitu ya, biar banyak istirahat dulu lah. Oke, tapi memang kondisi Mbak Cia sendiri sejauh ini seperti apa kondisinya dan rencana untuk persalinannya sendiri apa? Kondisi alhamdulillah baik ya, kondisi baik. Ya memang kemarin beberapa bulan, mungkin sebulan 2 bulan kemarin ya, Sebulan ya. sempat harus bed rest dulu sebenarnya ya, karena melihat memang di kehamilan ketiga ini agak berbeda secara kondisinya Ica, dari mualnya, dari beratnya janin juga berbeda ya. Ini lebih berat dari yang abang-abangnya gitu. Alhamdulillah. Nah, itu yang mengakibatkan juga akhirnya Ica, dokter bilang pergerakannya juga boleh tetap beraktivitas tapi jangan dipaksakan gitu. Kalau perkiraan lahiran itu akhir bulan ya, akhir bulan April ini, insya Allah di antara tanggal 27 sampai tanggal 1. Ya. Antara itu. Nah, itu nanti tanggal pastinya Kan melihat konsultasi terakhir ya. Konsultasi terakhir kan minggu. Jadi kita sekarang udah di fase memang setiap minggu udah harus kontrol tuh Ya, gitu. betul. Jadi dokter juga udah bilang, Bu, ini udah kita tiap minggu ya kontrolnya gitu. Jadi tanggal sementara udah ada gitu, tapi sewaktu-waktu tanggal itu bisa berubah tergantung dengan semua kondisinya gitu. Betul. Tapi persiapannya apa aja sih Bang sebagai suami siaga nih? Wah, saya menyiapkan kalau saya sih lebih ke standby backup semua yang Ica nggak bisa lakuin gitu ya. Misalnya anak-anak dijaga, ini kan mbak-mbaknya pada pulang semua nih Lebaran. Jadi backup anak-anak. Karena kan saya nggak bisa ikut nih, Ica nggak bisa bagi rasa beratnya ke saya nih ya. Saya nggak bisa rasain itu gimana sih itu kalau lagi muter anaknya, kalau Ica kalau tengah malam suka agak asam lambungnya naik segala macam. Jadi pokoknya saya standby aja, kalau Ica butuh apa-apa saya siapkan tenaga. Termasuk kalau buat lahiran nanti kita udah ada persiapan juga ya, bisa barang-barang segala macam. Dan sekarang kan kita misalnya Ica kalau mau beli sesuatu nggak perlu ke toko lagi, misalnya bisa online aja gitu. Jadi itu mempermudah Ica supaya aktivitasnya tetap di rumah, ya kan. Ya selebihnya sih kalaupun saya kemarin syuting misalnya, saya tetap pantau terus lah. Misalnya nanya per jam gitu, saya telepon gimana Ica perkembangan apa yang pokoknya saya nggak akan ninggalin Ica sendiri di rumah gitu. Jadi ada keluarga lah yang harus nemenin Ica juga. Tapi kewalahan juga nggak Bang anak tadi kata Bang Dodi juga Mbak juga pada pulang, terus Bang Dodi juga standby buat jaga anak-anak, kewalahan juga nggak sih? Tadinya saya bayangin memang akan sangat repot ya. Tapi ternyata alhamdulillah nih kayak Rendra, Malik ya, mereka nih bisa kita ajak ngobrol. Jadi kita ajak ngobrol, nah ini bunda lagi hamil, mbak nggak ada,
bantuin ayah ya supaya misalnya makannya, mandinya lebih cepat atau bantuin bunda bawa barang segala macam. Nah ini anak-anak alhamdulillah bisa saling bantu lah gitu ya. Jadi kita ajak ngobrol dan mereka juga udah mulai bisa ngerti ya. Iya. Jadi nggak merepotkan bundanya terlalu banyak gitu karena kan mbak juga nggak ada. Nah mungkin hikmahnya mbak pulang anak-anak bisa lebih banyak tahu kondisinya bunda nih sekarang gitu. Oke Mas, sebenarnya untuk jenis apa kelaminnya sendiri untuk yang anak ketiga ini? Yang ketiga ini insya Allah perempuan ya. 99% ya. Jadi berapa kali kita cek USG Ya, itu alhamdulillah memang sama gitu hasilnya. Hasilnya sama ya. Kalau saya sih sama Ica apapun yang penting sehat lah ya. Sudah nyiapin nama juga nggak sih Bang? Nah, nama sudah ada beberapa opsi. Kita lagi coba nih mungkin ada 5 atau 6 pilihan nama ya. Nanti mendekati hari H kita coba putuskanlah kira-kira namanya apa gitu. Biasanya masih malu-malu nggak sih calon baby kan biasanya kan ada yang malu-malu ngumpetin mukanya ini. Ada beberapa kali berapa kali ya. Ngumpet gitu ya. Gitu kayak pas awal di bulan keempat itu kan sebenarnya udah bisa kelihatan tuh. Cuma waktu itu awal udah dicek dari segala macam arah gitu dia masih nutupin aja gitu. Terus tapi akhir-akhir ini udah mulai kelihatan. Apalagi waktu itu sempet juga kita kan kontrol terus anak-anak ikut nih. Pas diajak ngobrol sama abangnya, tiba-tiba dia senyum ya. Iya, betul. Gitu. Jadi iya udah kelihatan. Nah, jadi kalau kita dari awal sudah menceritakan nih. Jadi yang di perut bunda ini adik nak dulu abang sama adik juga begini nih di perut bunda. Kita kasih lihat foto-foto waktu Ica hamil Rendra Malik, kita kasih lihat waktu dia hari pertama lahir segala macam. Jadi urutan-urutan itu dia harus tahu supaya nanti adiknya lahir juga mudah-mudahan kita sih pengennya ada bonding ya, ada ikatan gitu adik sama abangnya. Berarti nanti proses persalinan sesar ya? Sesar insya Allah sesar. Ya, pertama kedua juga sesar. Insya Allah. Seneng nggak? Ayo bang, ngomong dulu gimana seneng? Seneng banget. Seneng banget. Punya adik perempuan nanti. Perempuan nih bang. Posesif nggak abangnya nih? Bakal jagain ya bang ya. Bakal jagain. Bakal jagain ya. Kalau ayah sama bunda pergi, bakal jagain. Ah, Kalau nggak ada mbak juga. Iya. Tapi Bang Dodo emang mengajarkan gitu juga ya pada abang-abang yang buat ngejagain adik. Ini kan mau cewek nih, satu-satunya paling kecil perempuan juga. Bang Dodo ngajarin juga Bang. Kita sebenarnya sebelum Ica hamil ya, Rendra dan Malik ini kita selalu ajarin untuk saling sayang, saling menjaga. Kan dia di satu sekolah yang sama nih. Jadi kalau adik kenapa-napa di sekolah abang bantuin, ya atau abang kenapa-napa adik bantuin. Nah termasuk si adiknya kecil ini yang ketiga nih. Jadi abang-abangnya kita ajarin juga supaya bantuin dari mulai bunda hamil sampai nanti lahiran. Kalau adik nanti misalnya mau mandi ya, abang ambilin baju ya, bantuin. Jadi kita bentuk inilah supaya mereka terlibat gitu di dalam perawatan adiknya nanti. Oke, berarti udah lengkap ya maksudnya. Udah laki perempuan gitu. Insyaallah. Gimana Bun? Ya. Insyaallah ya. Jadi kalau ibunya kan akan biasanya kalau ibu tuh yang lebih yang kalau anak perempuan tuh lebih yang lebih excited lah gitu. Iya. Kayak didandanin. Nah, gimana tuh Bun? Ya, Ica gimana? Iya jadi inget waktu kecil aja ya gitu kayak oh ternyata gini ya. Kebetulan kan adik juga anaknya dua-duanya perempuan, terus kakak juga ada anak perempuan. Jadi begitu ngeliat mereka pas lagi kita kumpul kayak sekarang nih rambut dibenerin ikatannya gitu kayak oh nanti bakal kayak gini juga ya gitu. Tapi memang ngelihat perintilan aksesoris anak-anak perempuan dengan laki-laki itu beda gitu. Kayak anak laki-laki kan ya udah itu aja cukup gitu. Kalau perempuan kan buat yang di kepala aja tuh ada banyak, ikat rambutnya bermacam-macam warna-warni, jepit rambut, ada bandonya juga gitu. Jadi kayak gemes ya.